Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai uang, pendanaan kegiatan usaha, dan peranan sistem finansial. Nah, dalam materi kali ini ada tujuan pembelajaran yang pertama yaitu untuk menjelaskan kegunaan dana dari luar perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasi usaha. Yang kedua adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk institusi penyedia dana. Nah, selanjutnya, pendanaan itu mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, melancarkan operasi sehari-hari. Jadi, ini untuk keberlangsungan kegiatan perusahaan setiap hari. Misalnya untuk biaya listrik, biaya gaji, dan biaya sewa. Kemudian, fungsi yang kedua adalah untuk membiayai pengembangan usaha. Jadi, setiap perusahaan yang sudah maju, yang penjualannya selalu meningkat, mereka membutuhkan pendanaan untuk membiayai peningkatan produksi itu. Nah, dana itu bisa berasal dari dana sendiri maupun dana pinjaman. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai pendanaan, kita akan sedikit membicarakan fungsi dan peranan uang. Fungsi yang pertama adalah melancarkan kegiatan tukar-menukar. Uang akan memudahkan kita mendapatkan barang yang kita inginkan. Kalau pada zaman barter dulu, kita harus memberikan barang yang sama nilainya atau sama-sama dibutuhkan untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Misalnya, saya butuh ikan dan saya punya beras. Anda butuh beras dan Anda punya ikan. Nah, saya harus mempertukarkan ikan dengan beras. Kalau dengan uang, kita mau beli apapun bisa. Mau beras tinggal bayar pakai uang, mau ikan tinggal bayar pakai uang. Jadi itu melancarkan kegiatan tukar-menukar. Yang kedua adalah sebagai alat penentu nilai. Kadang kita kesulitan menentukan sebuah barang itu harganya berapa. Misalnya sebuah gelas. Ketika belum ada uang, kita kesulitan. Berapa sih sepantasnya harga gelas itu? Apakah segenggam beras? Apakah dua ikan? Nah, ketika ada uang, gelas itu dengan mudah bisa kita nilai. Oh, harganya 7.000. Oh, harganya 14.000. Semacam itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembayaran yang ditunda. Dengan uang, kita bisa dengan mudah membayar di hari berikutnya. Jadi tidak takut ikan kita busuk, tidak takut beras kita berjamur. Nah, uang akan memudahkan kita membayar di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah sebagai alat penyimpan kekayaan. Dengan uang, kalau kita simpan uang kita, oh kekayaan kita ada segini. Saya simpan uang 1 juta, oh kekayaan saya 1 juta. Kemudian bagaimana sih sebenarnya sejarah perkembangan uang itu? Nah, tadi sudah kita bahas sedikit. Pertama, uang itu timbul karena adanya barter. Jadi orang zaman dulu karena tidak bisa memproduksi, tidak bisa menghasilkan sendiri semua hal yang diinginkan, mereka melakukan tukar-menukar atau barter. Waktu itu yang digunakan sebagai uang adalah barang-barang penting, barang-barang yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya beras, ikan, ternak, pancing, karena orang dulu cari ikan dengan pancing kan, jadi pancing itu dianggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga bisa digunakan sebagai alat tukar. Kemudian kesulitannya apa sih? Kesulitannya sifatnya mudah rusak, seperti ikan, beras, tadi kan bisa rusak. Kemudian sukar dibagi. Selain itu juga mengalami penyusutan nilai. Pada zaman Fir'aun mulai menggunakan emas dan perak. Nah, ini yang kedua setelah barter itu adalah penggunaan emas dan perak dari zaman Fir'aun sampai abad ke-19. Emas memiliki kelebihan karena disukai masyarakat, bisa digunakan sebagai perhiasan, dan kualitasnya seragam. Selain itu, emas tidak mudah rusak dan bisa dibagi dalam unit yang lebih kecil. Sayangnya, emas sukar dibawa dan jumlahnya terbatas, jadi tidak bisa mengikuti perkembangan nilai perdagangan secepat yang kita butuhkan. Oleh karena itu, diciptakanlah uang kertas. Uang kertas ini sebenarnya awalnya mengikuti
jumlah deposito emas yang ada di bank. Tetapi karena tidak bisa mengikuti percepatan kebutuhan, akhirnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing negara. Nah, perkembangan uang yang paling akhir adalah perkembangan uang giral. Uang giral merupakan alat pembayaran berupa surat berharga yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Jadi uang giral ini tidak berwujud, tapi bisa dilakukan pembayaran kapanpun. Misalnya dengan cek atau dengan ATM. Kalau dengan ATM dan kartu debit kan tidak berbentuk uang, tapi bisa dilakukan pembayaran. Nah, uang yang beredar memiliki jenis dan komposisi tertentu. Yang pertama disebut uang yang beredar dalam arti sempit atau M1. Uang ini meliputi uang kartal dan uang giral. Tadi sudah kita singgung uang giral. Nah, kalau uang kartal itu yang berbentuk kertas atau logam yang sering kita gunakan itu. Keduanya memiliki likuiditas 100% atau cepat berputar, mudah dilakukan pembayaran. Kemudian uang yang kedua adalah uang yang beredar dalam arti luas. Nah, uang ini meliputi uang M1 atau uang dalam arti sempit ditambah uang kuasi, yaitu tabungan, deposito berjangka, baik rupiah maupun falas. Apa sih peran uang beredar dalam kegiatan perekonomian? Uang yang beredar dipercaya mempengaruhi kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonom abad 17 dan sampai permulaan abad 20 itu menganggap akan menyebabkan inflasi ketika jumlah uang yang beredar itu banyak. Inflation is a situation where too much money is chasing to few goods. Jadi, ketika banyak uang, orang berebut untuk membayar barang yang langka dengan harga yang tinggi, sehingga lama-kelamaan harga-harga akan mengikuti peningkatan. Nah, kemudian ada pendapat dari John Maynard Keynes. Dikatakan bahwa pertambahan uang itu justru akan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi. Bagaimana bisa? Karena menurut Keynes, ketika uang bertambah, orang akan mendapatkan modal untuk meningkatkan usaha. Nah, dengan banyaknya usaha akan dapat mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Kembali ke masalah pendanaan, kebutuhan perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu kebutuhan dana jangka pendek dan kebutuhan dana jangka panjang. Nah, jangka pendek ini ditentukan oleh ukuran usaha, kebutuhan pendanaan, dan masalah pendanaan. Ukuran usaha itu ditentukan oleh besarnya modal, jumlah tenaga kerja, dan nilai penjualan perusahaan. Nah, ini pendanaan bisa dilakukan dengan tiga cara, baik membiayai dari keuntungan, menambah modal pemilik, maupun meminjam dana. Tantangannya bagi perusahaan kecil, ketika meminjam dana, mereka itu tantangannya besar. Bunga tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan, dan karena saking banyaknya perusahaan kecil, mereka harus antri untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Yang kedua, berdasarkan lapangan usaha dan kebutuhan dana pinjaman. Lapangan usaha terdiri dari tiga jenis, yaitu manufaktur, dagang, dan jasa. Perusahaan manufaktur mengolah suatu barang menjadi barang yang lain. Pendanaannya dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini, asalnya dari pembayaran barang yang sudah diolah tadi. Nah, mereka butuh seberapa cepat pembayaran itu dilakukan. Kemudian perusahaan dagang biasanya membeli barang untuk dijual kembali. Nah, mereka juga membutuhkan biaya angkut dan pemasaran. Sama halnya dengan manufaktur, pendanaan mereka berasal dari piutang. Untuk perusahaan jasa, mereka unik, biasanya menerima pembayaran dulu sebelum memberikan jasanya, kecuali misalnya untuk konsultan. Nah, itu biasanya mereka menerima jasa pembayaran di akhir, sehingga untuk perusahaan jasa itu cenderung kecil kebutuhan pendanaannya. Selanjutnya adalah kebutuhan dana jangka panjang atau yang biasa disebut sebagai capital expenditure. Nah, ini merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal. Misalnya, membeli pabrik baru, membangun gedung baru, membangun kantor cabang baru. Nah, dananya bisa berasal dari biaya sendiri, meminjam dari institusi keuangan,
menerbitkan obligasi maupun mengeluarkan saham. Masalah pendanaan tidak terlepas dari peranan sistem finansial. Sistem finansial itu merupakan kumpulan institusi atau lembaga yang kegiatan utamanya mengalirkan dana dari penabung kepada pengguna tabungan atau melakukan jual beli harta-harta keuangan. Nah, institusi atau lembaga yang mengumpulkan uang dari masyarakat dan meminjamkannya ke golongan masyarakat lain disebut institusi finansial. Sedangkan institusi yang mempertemukan pihak yang akan menjual saham dengan pihak yang ingin membeli saham disebut sebagai pasar finansial. Sistem finansial memiliki peranan sebagai perantara pasar faktor dengan pasar barang di dalam perekonomian. Faktor berasal dari rumah tangga yang menyediakan faktor produksi, misalnya berupa tenaga kerja, yaitu perusahaan memberikan pendapatan faktor produksi kepada rumah tangga. Selanjutnya, rumah tangga melakukan pembelanjaan terhadap pasar barang dari perusahaan. Dulu dianggap semuanya habis, tapi ternyata pendapatannya itu sisa. Tidak semua pendapatan rumah tangga dibelanjakan, melainkan ada yang berbentuk tabungan dan ada yang berbentuk investasi. Disinilah fungsi sistem finansial sebagai penampung kelebihan dana dari rumah tangga. Ada dua pola kegiatan dalam sistem finansial, yaitu pola operasi institusi finansial dan pola operasi pasar finansial. Di institusi finansial, masyarakat menabung kemudian disalurkan oleh lembaga atau institusi finansial. Mereka tidak tahu dana mereka itu disalurkan kemana, dalam bentuk apa. Kalau di pasar finansial, orang yang memiliki modal lebih atau masyarakat yang punya uang, mereka bisa memilih, aku mau pilih saham, aku mau milih obligasi, atau harta keuangan yang lainnya. Institusi finansial ada dua jenis, yaitu yang menerima tabungan dan tidak menerima tabungan. Kalau yang menerima tabungan itu bank umum dan bank tabungan serta kredit union. Bank umum kita sudah tahu ya, kegiatannya mengumpulkan dana, kemudian dipinjamkan maupun diinvestasikan. Nah, kemudian bank tabungan dan kredit union ini sama, mengumpulkan dana, tapi kalau kredit union itu sifatnya seperti koperasi. Untuk institusi yang tidak menerima tabungan terdiri dari perusahaan asuransi dan perusahaan finance. Kalau perusahaan asuransi itu mengumpulkan dana, tetapi mereka harus menanggung risiko dari pelanggannya. Mereka menginvestasikan dana mereka untuk berjaga-jaga kalau pelanggannya ada yang terkena risiko. Sedangkan perusahaan finance, mereka memperoleh pinjaman dari bank untuk memberikan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. Biasa kita sebut leasing ya. Mereka memberikan pinjaman dengan cicilan. Terakhir adalah pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan institusi yang melakukan jual beli harta-harta keuangan dengan maturiti ada jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang ada dalam daftar pasar uang adalah surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, deposito, dan sebagainya. Kemudian pasar modal merupakan pasar yang terdiri dari pasar saham dan pasar obligasi. Kalau saham memperjualbelikan harta keuangan jangka panjang. Di sini tidak ada pengembalian modal, tidak ada pengembalian dana, tetapi wajib membayarkan dividen. Sedangkan obligasi bentuknya surat pinjaman. Nah, obligasi ini wajib mengembalikan dana dan juga memberikan bunga obligasi. Demikian sedikit materi yang saya berikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi mengenai uang, pendanaan kegiatan usaha, dan peranan sistem keuangan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.